Salam sepak bola, Bang Bes. Salam sepak bola, Bung Binder. Terima kasih banyak, Bang Bes, sudah meluangkan waktunya untuk kembali bicara di Bola Bung Binder, nih, Bang Bes. Terima kasih juga sudah mengundang kembali, Bung Binder. Sebuah kebanggaan buat saya. Ya, terima kasih, Bang Bes. Bang Bes, di episode kali ini kita akan tentunya membahas tentang Timnas Indonesia U23 yang menurut saya sudah mencapai sebuah prestasi yang luar biasa ya, walaupun ya kita tahu di menit-menit terakhir tidak bisa lolos ke Olimpiade, tapi ternyata bisa lolos ke empat besar sebelumnya. Dan juga tentang pengalaman Bang Bes ya sebagai asisten pelatih di Liga 1 ya Bang Bes ya. Ya, betul sekali, Bung. Oke. Ya, Tahun ini saya di Liga 1 Dewa United sebagai asisten pelatih. ya oke, kita mulai ya Bang Bes ya. Jadi pertanyaan pertama saya nih Bang Bes. Bang Bes kan sebelumnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia ya sebagai penerjemah Ya, ketika saat itu Luis Mia menjadi pelatih dari Timnas Indonesia, kemudian pindah ke Simon McManamy. Dan setelah ya, itu Bang Bes menjadi asisten pelatih. Jika saya tidak salah nih ya, jika saya salah boleh Bang Bes ya, koreksi. Mulai dari Rans, pada saat itu betul. Rans pelatihnya Rahmat Darmawan, kemudian Bambang Nurdiansyah, ya. Terus setelah Ya, itu betul. Bang Bes pindah ke Persib menjadi asisten pelatih dari Luis Mia. Terus setelah Persib, sekarang Bang Bes di Dewa United bersama pelatih Jan Olde Rickering ya, asal Belanda ya, Jan Olde Rickering asal Belanda. Oke. Ya, betul sekali, Bung. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bang Bes, ini kan di Dewa United Bang Bes dan juga sebelumnya di Persib, jadi ya satu full season di Liga 1 nih musim yang musim yang masih berjalan ya, karena sekarang kan masuk ke Championship Series ya. Hmm. Nah, Bang Bes ini kan satu full season ya, jadi ya sebagai asisten pelatih, ya, pengalaman Bang Bes seperti apa sih menjadi asisten pelatih di Liga 1? Ya, pengalaman sebagai asisten di Liga 1, pertama kita harus tahu asisten itu tugasnya apa. Asisten itu tugasnya adalah mensupport segala keperluan pelatih, segala keinginan pelatih, khususnya di dalam lapangan Oke, yang berhubungan dengan pemain. Misalnya contohnya oke, di Dewa, salah satu task saya yang diberikan oleh pelatih adalah mempersiapkan para pemain ketika mereka ingin latihan, membagi tim, siapa yang oke, cedera, siapa yang siap bermain. Terus ketika ada internal game, saya akan membagi timnya. Ketika ada game 7 lawan 7, saya akan oke, membagi tim. Terus juga nanti ketika sebelum latihan, setelah latihan, kita akan diskusi oke, dengan pelatih, kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang kita turunkan latihannya, volumenya misalnya, kita cek oke. juga dari volume training, GPS, nah Mm-mm. itu yang saya lakukan kurang lebih di Dewa United. Seperti itu, Bu. Oke, yang ingin saya tanyakan, Bang Bes, tadi Bang Bes kan mengatakan Bang Bes juga yang menyiapkan ya untuk internal game ya, untuk internal game kan. Ya, Itu betul. internal game itu kan menjadi bagian dari latihan ya, betul dong? Betul, Bung. Itu kan adalah bagian dari latihan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bang Bes, ketika ada internal game, kan pelatih juga memonitor ya internal game tersebut ya, Ya, pelatih kepala ya. Nah, itu ketika internal game sendiri, apakah ada atau enggak sih yang namanya taktik permainan? Artinya begini loh, internal game ini kan melibatkan dua tim ya, betul dong? ya, betul. Kan kan saling berhadapan. Nah, walaupun Hmm. internal game, ada nggak sih dari pelatih ini masukan tentang taktik atau strategi permainan kepada para pemain? Nah, biasanya kita internal game yang kita lakukan itu tidak panjang, Bung. Biasanya kita lakukan itu menjelang pertandingan. Biasanya 2 atau 3 hari menjelang pertandingan itu gunanya apa? Untuk mempersiapkan menuju pertandingan. Misalnya, saya ingin bertanding melawan tim A misalnya, terus kita harus siapkan 11 pemain yang akan menjadi tim A itu seperti apa, dan kita akan Oke, mempersiapkan starting eleven daripada tim kita. Nah, oke, oke, kebetulan biasanya pelatih kepala akan memimpin tim yang akan bermain atau starting eleven, dan saya akan memimpin tim lawan. Jadi kalau lawannya oke. main 4-3-3 atau 4-2-3-1, Oh, maka saya akan mencoba menjelaskan kepada para pemain saya yang tidak akan bermain oke, sebagai starting eleven, oh begini loh cara bermain tim A itu, kita harus, misalnya dia kuatnya di sayap, kita coba kasih banyak bola ke sayap, kita fokus oh, kasih bola ke sayap, dan ketika oke. bola di sayap, sayap coba satu lawan Hmm, satu. Nah, hmm, seperti itu. Itu contohnya. hmm. Terus terkadang kalau misalnya kita merasa lapangannya terlalu besar,
kita akan Hmm. kecilkan 2/3 misalnya di area 16, atau kalau kita merasa kita sudah cukup dengan internal game atau bermain 11 lawan 11, kita akan bermain 7 lawan 7 atau 8 lawan 8, di mana di sepak bola zaman sekarang itu sangat penting, Bung. Di Oke. ruang yang kecil itu kan banyak Iya, sekali iya, iya. aksi-aksi sepak bola yang terjadi. Jadi Betul. eh, itu yang kita lakukan di klub di Indonesia. Oke, terus untuk memilih starting eleven, apakah itu sudah Ya, ditentukan sebelum internal game ini atau sesuai dengan performa pemain di internal game? Karena kan biasa untuk menentukan starting eleven kan dilihat kondisi pemain yang paling siap ya. ya betul. Biasanya sebelum latihan itu sudah ditentukan, dan di Dewa United kita sebelum latihan itu kita akan ada rapat biasanya 1 jam Oke, sebelum latihan kita akan rapat, oke, kita cek kondisi pemain di latihan sebelumnya, terus kita cek kondisi pemain yang tadi pagi di report oleh dokter. Dokter biasanya akan melakukan report siapa pemain yang siap main, siapa yang cedera. oke, Terus dari situ kita akan mencoba untuk mengevaluasi siapa kira-kira yang akan main di sebagai starting 11, dan kita akan siapkan juga lawannya. Nah, seperti itu, Bung. Jadi ketika kita sudah sampai di lapangan, biasanya saya sudah bawa kertas dan akan oke, mengumumkan siapa pemain-pemain yang akan main di oke. starting, siapa pemain yang akan main dengan saya di tim lawan. Seperti itu, Bung. Jadi Oke, semuanya jadi jadi semuanya sudah terkonsep. sedetail seperti itu ya latihannya ya untuk bisa menyiapkan Ya, tim ini untuk bermain di sebuah pertandingan. Ini kan kita berbicara kan full season artinya wah, ini latihannya harus intensif juga dong ya. ya betul sekali, Bung. Apalagi kalau misalnya Bung Binder sendiri kan tahu jadwal liga itu kadang-kadang padat, 4 hari Iya, sekali, ada yang 3 hari sekali betul, waktu itu. Itu betul. yang tricky kadang-kadang. Setelah Iya, 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 pertandingan, kita akan biasanya recovery training, terus kita akan iya. eh, melakukan latihan. Biasanya pertama adalah evaluasi pertandingan sebelumnya, terus habis itu kita akan evaluasi lawan, baru kita akan masuk ke lapangan. Dan di Dewa United sendiri bersama Coach Ian Olderikering, saya banyak belajar soal Oke, mempersiapkan pertandingan menuju pertandingan, oke, karena beliau berasal dari Belanda, dan iya, juga dia sangat detail dalam melakukan oke, persiapan menuju pertandingan. Jadi tidak heran kalau misalnya hasil di lapangan sendiri itu iya. menurut saya Dewa United sudah sangat baik. Iya, dan bukan cuma di hasil pertandingan sih Bang Bes, saya kan siaran juga Liga 1 ya. Bahkan beberapa kali ketika saya siaran juga saya jelaskan, saya melihat cara Dewa United main itu ya enak juga gitu dinonton karena mereka mainnya passing. Jadi bola itu Ya, betul bergerak, sekali, Bung. pemain support play, ya kan pemain bergerak, bola support play. Jadi tuh kalau menyerang itu jumlah pemainnya banyak, ketika bertahan jumlah pemainnya juga banyak. Bener gak sih? Ya, betul, Bung. Kita mencoba untuk sepak bola itu kita coba mainkan. Pertama adalah kita akan coba build up, kita akan coba bermain dari kaki ke kaki. Tapi kalau tidak memungkinkan, tentu kita akan long. Dan ketika long itu pun Oke, harus terkonsep. Siapa yang oke, support, siapa yang lari ke lini oke. kedua. Terus kelebihan dari Dewa United sendiri adalah kita selalu mengamati lawan kita siapa. Jadi kita mencari Oh, kelemahannya, apa kelebihannya. Karena orang-orang kadang menganggap bahwa secara general nih, Bung, setiap pertandingan sepak bola itu sama, setiap turnamen itu oke, sama. oke. Tetapi itu tidak benar. Setiap tim itu punya konsep bermain yang berbeda, punya cara bermain berbeda, Ya, tipe pemain pun berbeda. Walaupun formasinya sama, betul. belum tentu dia punya sayapnya sama. Kadang ada Yes, pemain yang punya nomor 10-nya bagus, ada yang sayapnya bagus. betul. Nah, itu yang menurut saya berbeda. Gitu. Hmm. Hampir aja ya lolos ke Championship Series ya, Dewa United ya. Ya, hampir, 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 hampir sayang sekali. Tetapi itu sudah pencapaian yang luar biasa, Bung. Karena Dewa Iya, kita ingat baru umurnya 3 tahun. betul, 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 betul. Iya, dan saya melihat pemain-pemainnya juga mainnya kompak ya. Saya jarang melihat ada pemain Dewa yang mau syuting sendiri atau mau apa. Dan lebih banyak golnya kayaknya tercipta dari dalam kotak penalti nih Dewa United. Bola dibawa dulu nih sampai ke dalam. Eh, banyak gol yang tercipta di dalam kotak penalti, tetapi kalau Bung Binder juga mengamati, yang kelebihan Dewa adalah set piece. Banyak gol tercipta dari set Yes, piece. betul, betul. Dan kalau set piece itu tidak ada yang kebetulan, Bung, menurut saya. Karena set piece itu selalu Oke. dipersiapkan dengan baik, selalu baik set piece bertahan maupun menyerang. Khususnya yang menyerang, banyak sekali variasi dari Dewa United sendiri, dari pelatih. Oke, oke, menarik juga ya. Artinya eh, Dewa United pun sebagai tim yang sebetulnya belum lama kan bermain di Liga 1 kan, kan belum Hmm. lama ini promosi kan, tapi persiapannya matang banget ya, Bang Bes ya, untuk sebuah match ya. Ya, sangat sangat rapi sekali. Menurut saya sangat mendekati mungkin ya.
Eropa ya, Bung, karena memang pelatihnya Oke. juga dari Eropa. Terus bagaimana dia melakukan persiapan itu, kalau saya boleh Hmm. jabarkan adalah kalau misalnya kita main di hari Minggu, maka hari Seninnya biasanya kita akan melakukan recovery training, Oke. terus mungkin Selasanya akan ada libur kalau jadwalnya Oke. panjang, terus Rabunya kita akan Oke. mulai latihan kembali, dan di hari Rabunya biasanya kita akan langsung mulai dengan video analisis bagaimana Oke. hasil pertandingan hari Minggu kemarin, Bung. Hari Minggu Iya. kemarin apa yang bagus, kita kasih lihat, apa yang kurang bagus kita kasih lihat. Terus hari Kamisnya kita kasih lihat video lagi, Bung. Kita kasih lihat video pertandingan lawan. Nah, Oke. dari situ kita akan masuk ke 11 lawan 11, biasanya full pitch, karena mungkin masih 3 hari atau 2 hari menjelang pertandingan, kita kasih full lapangan full pitch. Habis itu hari berikutnya, kalaupun masih ada 11 lawan 11 hari Jumat, itu kita akan kecilkan 2/3 lapangan. Terus hari Sabtu, misalnya kita Hmm. ada official training. Nah, itu Iya. biasanya cuma Holland game atau misalnya mini game yang tidak terlalu tinggi intensitas latihannya karena hari Minggunya kita harus peak Iya. performance lagi. Jadi menurut saya persiapan yang dilakukan itu sangat detail, sangat terencana. Kalaupun hasil di lapangan kurang bagus, setidaknya kita udah mencoba secara maksimal gitu, Iya. Bung, untuk Betul, betul. Iya, artinya persiapannya harus matang ya. Oke, Bang Bes, sekarang saya ingin tanyakan tentang Timnas Indonesia U23 nih. Kan Timnas Indonesia U23 baru pertama kali ya main di Piala Asia U23 ya. Kalau bagi ya saya sih betul sekali, Bung. pencapaian dari Timnas Indonesia U23 ini seperti yang saya katakan tadi di awal, bagi saya ini sudah merupakan sebuah prestasi ya, karena Indonesia kan masuk ke Piala Asia U23 sebagai debutan ya, sebagai tim atau skuad paling muda, bahkan bisa dikatakan sebagai underdog, dan awalnya target dari federasi adalah ya lolos dari fase grup. Walaupun kemudian Sintayong optimis bahwa minimal bisa sampai ke 4 besar. Nah, ekspektasi saya bahwa timnas Indonesia ya lolos dari fase grup bisa. Tapi saya tidak menyangka, jujur ya, saya tidak menyangka bisa lolos sampai ke 4 besar. Meskipun pernah saya katakan sebelum Piala Asia ini digelar, bahwa jika timnas U23 ini full tim, kita punya peluang untuk masuk ke 4 besar. Tapi saya nggak menyangka bisa masuk ke 4 besar. Nah, menurut Bang Bes, performa dari timnas Indonesia U23 seperti apa? Dan apakah Bang Bes juga terkejut dengan keberhasilan dari timnas Indonesia U23? Bisa lolos sampai 4 besar. Walaupun ya kita nggak berhasil lolos ke Olimpiade. Kalau saya melihatnya, Bung, ekspektasi kita biasanya akan tim nasional itu selalu rendah karena memang prestasi di tahun-tahun sebelumnya memang tidak terlalu bagus. Terus ketika Iya, tim nasional bermain melawan tim dari negara Arab atau Asia Timur, biasanya iya, mereka punya keunggulan atau difavoritkan gitu, Bung. Tetapi ketika datang ke Piala Asia U23 ini, Sintayong memberikan warna yang berbeda, memberikan kepercayaan diri yang sudah lama saya tidak lihat di tim nasional Indonesia. Ini yang pertama dulu, Bung. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini bisa dalam kepercayaan diri dalam bermain, kepercayaan diri juga ketika mereka bertahan juga. Kita lihat Indonesia juga tim yang sulit untuk dibobol pertama, karena kita tahu ketika mereka bermain dengan formasi 3-4-3 dan bertahan dengan 5-4-1 itu kan tidak mudah untuk membongkar Indonesia. Dan ketika menyerang pun Indonesia juga banyak possibility, mereka sering kombinasi, terus overlap dari dua wingback dan juga tiga pemain menyerang kan juga sangat baik. Jadi menurut saya tahun ini adalah Indonesia yang sangat baik, wajahnya juga baru, terus kepercayaan diri mereka tunjukkan di lapangan. Tidak mudah melawan tim-tim yang punya nama besar seperti Australia, Jordania di fase grup dan juga Korea Selatan. Dan Indonesia masih bisa bermain waktu itu malah. Masih bisa build up dari bawah, masih bisa passing 1-2, terus kombinasi. Dan itu menurut saya iya. yang dirindukan oleh fans juga. Kepercayaan diri tim nasional. Jadi menurut saya kemarin ekspektasi kita mungkin kita bisa lolos fase grup udah syukur, tetapi ternyata pelatih dan tim membawa tim ini jauh sekali sampai ke semifinal, bahkan hampir bisa lolos Olimpiade karena ada 3 kesempatan. Itu sebuah hal yang harus kita apresiasi, Bung. Oke, dan terkait dengan 3 kekalahan terakhir nih dari timnas Indonesia U23 nih Bang Bes ya. Hmm. Setelah berhasil menyingkirkan Korea ya. Memang setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing ya. Bahkan saya juga telah menjelaskan analisa saya terkait dengan kekalahan, Hmm. 3 kekalahan beruntun ini ya. Di Piala Asia kan 2 kali ya, lawan Uzbekistan, lawan Irak, kemudian terakhir di playoff lawan Ya. Gini ya. Nah, menurut Bang Bes apa sih eh, faktor ya? Kita jangan jangan mengatakan penyebab.
Tapi faktor nih, kalau faktor kan bisa banyak ya. Jadi apa sih sebetulnya Hmm, faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari timnas Indonesia 23 yang sebetulnya tuh tinggal one step. Itu one step saja. hmm, Lawan Uzbekistan one step. Kalau kita masuk ke final, lolos Olimpiade. Oke, kita kalah. Terus lawan Irak one step juga. Asalkan kita menang, hmm, kita lolos. Oke, kita masih ada peluang terakhir lawan Gini. One step juga tuh Bang. Tapi kalah lagi. hmm. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Bes, analisanya seperti apa? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan? Bukan bukan saya tidak mengatakan perjuangan ya. Kalau perjuangan dari para pemain tetap 110% di atas lapangan. Tapi apa yang menyebabkan Hmm. Indonesia kok gagal meraih kemenangan gitu Bang Bes? Kalau menurut saya experience, Bung, pengalaman. Pengalaman internasional yang kurang dari Oke, tim oke, nasional oke. Indonesia. Kenapa? Oke, oke. Karena kita tahu Indonesia pernah di-ban pada tahun 2016, kalau nggak salah 2016 ke bawah itu. Kompetisi tidak ada, terus pembinaan usia muda juga nggak jalan. Akhirnya Oke. tim nasional kita kan sempat vakum. Dan menurut Ya. saya itu adalah lubang yang sangat besar, walaupun Oke, cuma oke. beberapa tahun. Tapi itu Iya, kan iya, iya. sementara Korea, bahkan Thailand, Uzbekistan Yes. yang waktu itu Yes. sudah membangun tim yang namanya tim Olimpik, mereka udah melakukan proses itu. Sedangkan Indonesia Oke. prosesnya baru dimulai menurut saya pada tahun 2017 ketika federasinya baru, coba merekrut pelatih baru, terus ada pergantian dan segala macam, baru di situ mulai proses. Ini yang kurang menurut saya dari tim nasional Indonesia adalah pengalaman, pengalaman bermain secara internasional. Ya, iya, Bukan iya. menyebutkan soal bermain di luar negeri, Bung. Kalau itu kan bisa saja terjadi. Tetapi secara tim kita kan ini pertama kalinya, Bung Binder juga udah Iya, iya, bilang, iya. ini adalah pertama kalinya kita main di Betul, Asia. Terus mungkin tim betul. nasional kita juga kemarin setelah sekian lama baru main di Piala Asia. Iya. Terus Betul, betul. kualifikasi Piala Dunia juga kita nggak lakukan Yes. ketika waktu itu Iya, vakum iya. karena di ban FIFA. Jadi menurut Iya. saya hal ini yang merugikan Indonesia, dan memang wajar kalau kita ingin berekspektasi sangat tinggi, kita juga harus melihat kualitas tim nasional kita. Saya tidak ingin bilang kualitas tim nasional kita tidak bagus. Sekarang saya sebagai seorang penonton tim nasional, saya merasa tim nasional kita tuh bagus, tetapi yang kurang adalah pengalaman internasional. Jadi Iya, menurut iya, saya iya. disinilah peran dari federasi untuk sering mengirimkan tim tim nasional kita ke turnamen-turnamen internasional. Kalau Oke, oke, misalnya oke. belum lolos di Piala Asia atau di Piala Iya, iya, Dunia. iya. Contohnya kayak tulong turnamen. Kalau bisa ya setiap tahun aja kita ngikutin, Iya, karena itu iya, kan iya. penting. Kita tahu Egy Maulana Fikri waktu itu sempat direkrut sampai main ke luar Betul. negeri kan karena ada talent scouting yang melihat. Iya, iya, iya. Terus saya dengar juga yang tulong turnamen tahun ini kita akan menggantikan Mesir. Nah, itu Iya, juga iya, hal yang iya. baik. Ini adalah contoh kecil aja bagaimana caranya experience itu didapat. Satu, experience internasional sebagai tim, terus kedua menurut saya juga menit bermain juga sangat penting untuk para pemain ini karena kita tahu sepak bola usia muda dan sepak bola senior itu berbeda, Bung. Karena sepak bola senior itu sudah mengandalkan pengalaman, pengalaman bermain, menit bermain. Kita butuh pemain-pemain Indonesia itu yang kita tahu yang datang dari luar negeri, mereka sudah punya menit bermain yang banyak, bahkan yang di Liga Indonesia pun sudah dapat menit bermain yang banyak. Nah, kalau menit bermain yang ini juga semakin diperbanyak, saya yakin itu juga akan menambah pengalaman Hmm. bermain mereka. Karena kita tahu singkat ceritanya kita harus meningkatkan kompetisi kita, Bung. Kompetisi dalam negeri juga untuk meningkatkan kualitas tim nasional kita. Itu yang dilakukan menurut saya dilakukan oleh Uzbekistan dengan membentuk tim Olimpik, terus juga mereka coba meningkatkan infrastruktur. Hmm. Ibarat ikan kecil yang Hmm. kita rawat dari kecil di kolam kecil, tiba-tiba dia sudah makin besar badannya, nggak mungkin dia tetap di kolam kecil itu. Kita harus memperbesar kolamnya dengan membuat akuarium atau ekosistem yang lebih bagus. Kalau kita nggak bisa kirim anak ini atau ikan ini ke luar negeri, ya kita bikin ekosistemnya yang lebih bagus, lebih besar, lebih sehat, jadwalnya lebih teratur, tidak ada penundaan, terus infrastrukturnya bagus, Iya, referee, iya. pembinaan Iya, semuanya kita iya, perbaikin. iya. Dan menurut saya ini adalah detail kecil yang bisa merubah. Kita sudah punya pelatih tim nasional yang bagus, pemain juga Iya. ingredientnya juga sudah bagus. Tinggal detail-detail kecil yang tadi saya bilang, Bung, pengalaman internasional kita sebagai tim, terus pengalaman pemain secara individu juga di liganya masing-masing juga penting kita Oke. harus tingkatkan. Kalau kita bahas soal taktik ya itu eh, kita bisa punya opini tersendiri, Bung ya. Kita punya opini misalnya kalau lawan Uzbekistan mungkin kita beranggapan bahwa Indonesia tidak bisa keluar karena Uzbekistan pressingnya bagus. Terus lawan Irak ya kita tidak bisa memanfaatkan peluang. Walau akhirnya Iraknya yang bisa memanfaatkan peluang. Terus Guinea kita tahu mereka punya pengalaman yang saya bilang dua pengalaman itu tadi mereka punya dan mereka eksekusi.
Jadi menurut saya kekalahan kita ya kekalahan yang tidak terlalu mengecewakan karena kita sudah melangkah sejauh Iya, ini. Tinggal iya. gimana caranya kita ambil pelajaran dari kekalahan-kekalahan itu dan kita bertarung lagi gitu untuk ke depannya. Iya, karena kalau bagi saya ini sebuah prestasi karena kan ada rekor yang tercipta, ya kan? Bisa lolos ke Iya, empat besar dan satu-satunya tim dari ASEAN kan yang bisa lolos ke empat besar kan? Betul kan? Kita yang bisa lolos ya. kan ke empat Kalau besar. kalau kita berbicara mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, kalau kita ketemu Korea Selatan, ketemu Iya, betul. Australia, pasti akan langsung Betul, mikirnya, betul, waduh, betul. Iya, kalah berapa ini kalau kita menganggap sebagai seorang fans. Tetapi kita akhirnya Indonesia main, ternyata mereka percaya diri, iya, mereka iya. sabar, lawan Australia diserang loh, Bung. Banyak peluangnya Australia, bahkan ada penalti segala macam. Tetapi Indonesia tenang, akhirnya mereka bisa cetak gol dan akhirnya bisa mempertahankan keunggulan. Itu sebuah kita harus apresiasi. Itu artinya apa? Artinya ada kedewasaan di tim nasional Indonesia saat ini. Oke, oke, Siapapun oke, yang bermain lawan Korea oke. Selatan, mungkin dengan dengar nama Korea Selatan pun kita mungkin sudah minder Iya, sendiri. iya, iya. Tetapi anak-anak itu main di lapangan dan malah unggul lebih dulu, terus akhirnya bisa Iya, menangkan pertandingan. Jadi menurut oke, saya oke, kita harus apresiasi pencapaian tim nasional Indonesia di Piala oke. Asia kali ini. Oke, dan eh, saya tadi mendengar Bang Bes mengatakan sekarang pelatihnya juga sudah bagus. Ya kan artinya kan Oh iya, Anda mengatakan tentang Sintayong. Jadi yang bisa ya, saya menyimpulkan bahwa menurut Bang Bes, ya Sintayong ini telah mengubahlah permainan dari timnas Indonesia bukan saja di U23 kalau dilihat sebetulnya di timnas Indonesia senior. Nah, dari sudut pandang Bang Bes yang juga sebelumnya menjadi penerjemah bagi Luis Mia dan juga Simon walaupun pada saat itu belum menjadi asisten pelatih tapi kan sedikit banyak pasti dong Anda sudah bisa membaca dong ya. strategi permainan. Nah, kalau Anda melihat strategi permainan dari Sintayong seperti apa dari sudut pandang Bang Bes? Kalau saya lihat Coach Sintayong, kita tahu dia punya CV yang luar biasa, pernah melatih di Piala Dunia, terus juga pelatih tim nasional Korea Selatan. Istilahnya dia punya CV internasional, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pelatih yang so-so. Menurut saya Coach Sintayong adalah pelatih yang top dari sisi strategi dipersiapkan dengan baik. Saya pernah bicara juga dengan pemain tim nasional. Mereka bilang, beberapa pemain tim nasional yang saya kenal, mereka bilang Coach Sintayong sangat detail. Dia punya plannya itu sangat detail. Terus istilahnya mereka punya lemparan ke dalam itu, Bung. Itu sudah disiapkan dengan baik. Siapa berdiri di mana, siapa yang harus kemana. Dan Oh, menurut saya, oke, oke, seorang oke. pelatih hebat itu kualitasnya bisa dilihat dari situ. Dari detail-detail kecil. Kalau pelatih biasa-biasa aja itu paling latihnya cuma ya begini menyerang, begini bertahan, begini set piece. Standar, general. Tetapi detail-detail kecil yang dicoba diperbaiki oleh Coach Sintayong, cara makan, fisik, terus yang tadi saya bilang set piece, lemparan ke dalam, itu menurut saya sudah membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Tinggal sekarang dia datang ke Piala Asia melawannya tim-tim besar. Bagaimana dia bisa membuat pemain-pemain Indonesia Hmm, yang sudah lama tidak bermain di pentas hmm, internasional ini bisa jadi percaya diri. Itu juga menurut saya ya, sebuah kelebihan dari Coach Sintayong. Jadi menurut saya secara taktik dia sudah luar biasa, secara aspek di luar sepak bola pun menurut saya juga luar biasa bagaimana dia oke, oke. memotivasi para pemain. Kalau bicara taktik, 3-4-3 yang dimainkan oleh Coach Sintayong itu sama dengan 3-4-3 yang ada di senior menurut saya ya. Jadi transisi dari senior ke junior atau junior ke senior itu akan cepat Hmm, karena iya, iya, pola bermainnya, cara bermainnya sama. Kita iya, tahu iya, ketika melawan tim yang di bawah Indonesia atau selevel dengan Indonesia, kita tahu Indonesia bisa pegang bola, bisa combination play. Mereka main iya, 3-4-3, tiga pemain menyerang di depan, itu masuk ke dalam, itu menciptakan yang kita namakan superiority numerical, jumlah yang superior di lini tengah. Itu Indonesia akhirnya bisa main, bisa combination play, hmm, makanya pemain-pemain seperti Witan, Yakub Sayuri itu thriving di oke, era oke. Sintayong. Terus ketika bertahan jadi lima empat Hmm, satu itu juga sangat bagus ketika bertahan melawan tim yang besar, misalnya lawan Korea Selatan, lawan Australia. Kemarin kita lihat bagaimana Indonesia bermain sangat hmm, rapat sekali. Jadi menurut saya Indonesia sudah ada di jalur yang tepat. oke, Terus federasi yang memperpanjang Coach Sintayong kontraknya menjadi iya, 2027 kalau nggak salah itu sudah sangat iya, tepat juga karena menurut oke, saya sampai saat ini belum ada pelatih yang siap gitu menggantikan Coach Sintayong. Kalau misalnya Coach Sintayong digantikan itu, jadi ketika ada orang bertanya Coach Sintayong out itu mereka nggak mikir siapa gantinya gitu kan, nggak bisa sembarangan karena proses yang sudah dilalui 4 tahun itu tidak tidak bisa kita ulang dari nol lagi begitu Bung. Jadi percayakan saja sudah sama federasi sama pelatih.
Oke, oke. Bang Bes, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Bes tentang Ya. Sintayong. Berkali-kali juga saya menjelaskan di Bola Bung Bindar bahwa bahkan banyak yang menanyakan kepada saya teman-teman dari luar negeri yang ada yang jurnalis, ada yang pengamat, ada yang juga blogger ya, bukan blogger, blogger yang Hmm, penulis, hmm, dan saya mengatakan ya Indonesia sekarang mainnya seperti ini karena proses yang dijalankan oleh hmm. para pemain dengan Sintayong, dan proses ini memang harus berlanjut. Kalau sekarang ini stop, wah kembali ke nol kita. Oke, Bang Bes singkat saja, saya ingin tanya ke Bang Bes. Kalau Bang Bes melihat permainan dari timnas Indonesia U23 ini di Piala Asia U23 sampai ke playoff ya, pemain mana yang menarik perhatian dari Bang Bes dan kenapa? Kalau boleh pilih satu pemain, menurut saya akan pilih Marcelino, Bung Binder. Oke, Kenapa? Karena saya udah pernah main lawan Marcelino di tim saya oh, waktu itu, waktu saya oke, di Rans ya. oke, Dan kita tahu Marcelino punya kualitas, dia punya kualitas. Tetapi ketika di Piala Asia ini, dia membuktikan bahwa kualitasnya tuh bisa lebih bagus lagi gitu. Di Piala Asia kemarin bagus, tahun ini bagus. Jadi ini pemain Indonesia naik terus, dia punya grafik menurut saya permainannya. Dan dia adalah salah satu pemain kunci bukan hanya di oke, U23 tetapi juga di senior. Saya ingat waktu itu pernah tim senior main pertandingan, tetapi Marcelino nggak bisa main karena cedera atau apa. Akhirnya oke, kalau nggak salah kalah atau seri, akhirnya mainnya tidak bagus. Tetapi ketika di pertandingan berikutnya ada Marcelino datang, akhirnya bisa memberikan warna. Jadi menurut saya ini adalah salah satu pemain yang bisa membawa perbedaan oke, untuk tim nasional Indonesia, Marcelino. Umurnya pun masih muda, masih 19 tahun, dia masih bisa oke. main SEA Games lagi, dia bisa Hmm, ikut AFC lagi, hmm. bahkan dia sekarang sudah main di tim senior Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah kunci permainan tim nasional Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Oke, Kelebihannya dia oke, menurut saya adalah ya, ketenangan, Bu. ketenangan ya. Menurut saya kelebihannya dia adalah ketenangan. Dia ketika under pressure dia bisa tenang, terus ketika bertahan juga dia bisa menerapkan taktik yang diberikan pelatih dengan baik. Jadi menurut saya itu kelebihannya dia. Oke, yang saya ingin tanyakan tentang Marcelo, Bang Bes, beberapa kali saya melihat dia coba syuting dari jarak yang cukup jauh dan juga dari angle yang sulit. Apakah Hmm. itu termasuk, maksudnya kita kan nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar kan? Hmm. Maksudnya apakah itu instruksi dari Sintayong atau memang itu adalah keberanian dari Marcelo untuk Ya. mengambil keputusan untuk syuting? Tapi kan beberapa kali syutingnya nggak akurat, ya kan? Hmm. Artinya kan peluang yang tercipta itu kan tidak membuahkan hasil. Nah, kalau Bang Bas melihat Marcelino ini seperti playmaker ya dong, perancang serangan kan, artinya dia pemain yang kreatif Ya. kan, di sepertiga bagian lapangan. Tapi kalau istilahnya, apakah perannya memang harus lebih fokus dalam membagi bola atau lebih fokus untuk mencetak gol? Nah, seperti apa sudut pandang dari Bang Bas? Kalau tim nasional under 23 main 3-4-3, maka Marcelino biasanya main di sisi kiri depan Yes, dari betul. tiga front three itu. Jadi Oke, menurut saya dia akan lebih banyak menerima bola karena oke, bolanya akan dari lini tengah untuk ke dia untuk bisa betul, diselesaikan. Kalau saya betul. ikut apa filosofi dari Pep Guardiola Jabung Binder, dia bilang Oke, di sepertiga pertama itu 0% resiko. Jadi oke, ketika build up jangan ambil resiko, jangan dribbling, jangan apa karena kalau terebut kan bisa langsung gol. betul, Ketika oke, kita di setengah lapangan, kita butuh 50% resiko, 50% resiko. Kenapa? Karena kita butuh bola terobosan, umpan lambung, true oke, pass, betul, killer ya, pass, oke, final pass, dan yang betul, lain-lain. ya. Ketika di sepertiga terakhir, kita butuh 100% resiko. Karena disitulah pusat kreativitas, bagaimana cara kita mencetak gol. Bayangkan kalau kita melawan tim yang punya compact defense yang sangat baik, kalau tidak dilakukan dengan individu yang baik atau misalnya dengan pengambilan resiko yang tinggi, itu Hmm. akan sulit untuk diterobos. Jadi kalau saya pelatih, apapun yang dilakukan Marcelino di sepertiga terakhir lapangan, dia tidak bagi, dia malah syuting. Menurut saya itu adalah resiko yang diambil oleh pemain dan kita sebagai pelatih kita harus membela pemain tersebut karena kita memang butuh pemain-pemain yang mengambil resiko di sepertiga akhir. Ya, artinya berani Itu, mengambil Bung. keputusan. Hmm. Ya, berarti mengambil keputusan. Mau itu benar, mau itu salah, tetapi keputusan itu sudah diambil, ya kita sebagai pelatih kita harus backup. Kalaupun memang saya juga setuju, ada momen dia bisa passing, tetapi dia malah shooting. Itu, Menurut kita itu tidak tepat. Kalau saya sebagai pelatih ya kita bakal panggil dia, terus kita kasih lihat videonya, kenapa kamu tidak passing, kenapa kamu tidak oke, 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 oke. melakukan yang lebih baik lagi. Iya, iya, Istilahnya iya. kita kasih approach, tetapi tidak Oke, perlu oke. kita umbar ke media misalnya atau ke pemain-pemain lain atau malah ke di press conference misalnya. Itu menurut saya itu udah
rahasia rahasia tim. Udah Gitu. internal lah, udah urusan internal tim. Udah internal lah. Tetapi kalau kita Oke, nganggap dia salah, ya kita bisa kasih tahu. Tetapi kalau saya balik lagi, sepertiga terakhir, ambil resiko sebanyak-banyak. oke. Ini Bang Bes pertanyaan terakhir dan singkat aja karena waktu kita udah terbatas. Nah, saya ingin tanya ke Bang Bes tentang para pemain keturunan nih ya. Oh Kan di iya, timnas Indonesia U23 ada empat, ada Ivar Jenner, ada Rafael ya. Struijk, ada Justin Hubner, dan juga ada Nathan ya. Dan di senior lebih banyak lagi tuh. Nah, kalau mayoritas dari para pecinta sepak bola atau penggemar olahraga sepak bola ini kan ingatnya atau teringatnya nama Maroko ya. Maroko kan banyak banget ya pemain keturunan Hmm, ya. Bahkan pelatihnya itu lahirnya di Prancis ya. Tapi dia memilih membela hmm, Maroko. Kemudian Prancis juga banyak pemain keturunan dan Jerman juga ya kan. Banyak pemain keturunan yang sebetulnya ya. bisa saja mereka membela Turki tapi mereka pilih Jerman. Hmm, Dan bahkan saya ingat Musiala itu Jamal Musiala pernah diminta Inggris ya kan tapi ternyata dia pilih Jerman. Ya kan dia tidak pilih Inggris. Nah, saya ingin tanyakan ke Bang Bes tentang para pemain keturunan ini yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tentu sekarang mereka sudah menjadi pemain Indonesia. Nah, hal seperti ini kan terkait dengan kemajuan kemajuan ini ya, kemajuan zaman ya. Artinya begitu banyak tim yang sekarang memakai hmm. pemain-pemain keturunan. Nah, Bang Bes bisa share informasi nggak? Mungkin ada negara lain juga nih yang sekarang sedang meminta para pemain keturunan mereka membela timnas mereka. Waktu kita sekitar 6 menit nih, Bang Bes. Oke, kalau menurut saya, Bung Binder, di era globalisasi seperti ini sangat wajar untuk sebuah tim nasional itu mengambil pemain-pemain yang punya darah atau punya garis keturunan dari negara tersebut. Contohnya Maroko kan, dia banyak ngambil pemain-pemain yang lahir di Belanda, lahir di Spanyol, bahkan Prancis untuk bermain di timnas Maroko. Terus nggak usah jauh-jauh, kita lawan Indonesia kemarin adalah timnas Guinea. Yaiks Moriba itu kan besarnya di Spanyol, bahkan pernah membela tim nasional Spanyol kelompok Ya, umur. Sekarang bermain di Guinea. Ya itu menurut saya adalah sebuah pilihan dari pemain sendiri, terus dari federasi sendiri untuk meningkatkan kualitas tim nasionalnya. Pemanggilan pemain-pemain naturalisasi atau mengajak pemain-pemain yang lahir atau punya garis keturunan dari negara tersebut untuk bermain di tim nasional kita itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Itu adalah menurut saya cara untuk meningkatkan kualitas tim nasional jangka pendek, menurut saya, Bung. oke. Kita itu sangat penting memang, setuju. Oke. Saya nggak ada mempermasalahkan pemain-pemain naturalisasi datang ke Oke. Indonesia, bermain untuk tim nasional Indonesia itu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi kita nggak boleh melupakan yang jangka panjangnya, Bung. Iya, jelas. Apa? Pembinaan itu yang Betul, penting. Itu harus beriringan. betul, Kita nggak boleh fokus betul. hanya Sepakat. di satu hal Iya, saja, tetapi yang betul, satu yang lainnya kita lupakan. Kita boleh, betul. kita bangga, kita rekrut, Yes, kita cari pemain-pemain yang yes. dari Belanda, dari Iya, Spanyol, dari Inggris, kita iya. bawa ke tim nasional. Betul, betul. Bagus, dia besar, tim nasional kita jadi berprestasi. Pemain-pemain muda kita jadi punya inspirasi, Bu. Iya. Penting juga ini. Betul. Anak-anak itu harus ketika mereka main bola, saya mau jadi Marcelino, saya mau jadi Jay Ijes, saya mau jadi Tom Haye. Itu juga penting Iya, juga, butuh betul. inspirasi. Nah, ini kita nggak boleh lupakan juga pembinaan usia muda. Karena di Indonesia grassroots itu masih kurang kompetisinya. Kompetisi Iya. usia muda masih cuman berapa bulan sekali Itu jalannya, dia. nggak full satu Betul. kompetisi setahun. Jadi menurut saya Yes. kita nggak boleh melupakan pembinaan usia muda juga, Bung, Iya. karena ujung-ujungnya pemain-pemain itu kan pasti akan mainnya di Indonesia dulu, Betul, terus akan betul. pergi ke luar negeri. Ya kita besarkan dulu Iya. ekosistem sepak bola kita dari dalam negeri. Bagaimana caranya yang meningkatkan grassroots? Kebetulan Iya. saya pernah ngelatih di akademi dulu di Asiop 2-3 tahun, dan di sana anak-anak yang ingin jadi pemain sepak bola itu banyak, mereka punya antusias. Tetapi ketika kita mencari ekosistem yang lebih besar, liganya apa, liga untuk usia Iya. mudanya itu nggak minim gitu. Itu yang Betul. membedakan menurut saya kita dengan Prancis, kita dengan Spain itu adalah kompetisi usia muda, atau Iya. bahkan Jepang yang mungkin follower Bung Binder tahu kompetisi SMA di Jepang itu kan sangat sangat prestisius sekali gitu. Nah, di Betul. Indonesia sendiri kan kurang masih kan, antar SMA, antar kampus, antar SMP itu masih menurut saya masih tidak terlalu digaungkan. Nah, itu kita PR untuk Oke. federasi, PR untuk pemerintah, bagaimana caranya meningkatkan Iya. prestasi timnas ya juga seiringan dengan pembinaan grassroots gitu, Bu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Bes untuk waktunya karena waktu kita juga terbatas. Gak kerasa sudah lebih dari 30 menit ini kita ngobrol dan Kalau seperti yang ngobrol selalu sama Bung Binder selalu gak ada lupa waktu. habisnya. Iya, gak ada habisnya. Cuman waktu kita terbatas juga nih. Terima kasih banyak Bang Bes sudah hadir dan seperti yang selalu saya katakan ini bukan yang terakhir. Akan ada lagi nanti sesi dengan Anda. Ya, dan saya dapat banyak sekali informasi dari Bang Bes. Makasih banyak Bang Bes. Sukses selalu ya. Thank you.